saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel Kristiani Tube dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Iblis membuat saya melakukan itu. Itulah slogan yang dipopulerkan oleh komika Flip Wilson di awal 1970-an. Orang-orang tertawa ketika karakternya, Geraldine Jones, berkata, "Iblis membuatku membeli gaun ini. Aku tidak ingin melakukannya." Flip Wilson mungkin telah mempopulerkan slogannya, tetapi dia tidak mencetuskan gagasan bahwa entah bagaimana kita dapat membenarkan tindakan berdosa kita dengan menyalahkan iblis. Di Taman Eden, Hawa mencoba berdalih, "Iblis membuatku melakukannya." Kejadian 3 ayat 13. Itu tidak berhasil untuknya, dan itu tidak bekerja untuk kita juga. Jangan salah, iblis adalah musuh kita. Dia mengobarkan perang melawan umat Allah dan bertekad memimpin kita ke dalam dosa. 1 Korintus 7 ayat 5, 2 Korintus 2 ayat 10-11, dan 1 Petrus 5 ayat 8. Akibatnya, kita memahami alasan perintah Yakobus, "Lawanlah iblis." Yakobus 4 ayat 7. Secara signifikan, Yakobus menambahkan pada imperatif janjinya ini, "Dan dia akan lari darimu." Janji dia akan melarikan diri meyakinkan kita bahwa kita mampu melawan muslihat iblis. Kita tidak bisa membuat alibi iblis yang menyuruhku melakukannya, karena kita bisa melawannya dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, ketika iblis menyerang, gunakan 3 jurus ampuh ini untuk melawannya. 1. Lari kepada Tuhan. Pertahanan pertama dan terbesar kita melawan siasat iblis adalah hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Perhatikan beberapa ide kunci dalam Yakobus 4. "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Yakobus 4 ayat 4. Yakobus berkata, "Hentikan urusanmu dengan dunia. Berhentilah bermain-main dengan iblis. Sebaliknya, buatlah pilihan yang disengaja untuk hidup sebagai musuh dunia dan iblis dengan menyelaraskan diri Anda dengan Tuhan. Tunduklah kepada Allah." Ayat 7. Ini berarti menempatkan diri Anda di bawah otoritas Allah. Maksudnya adalah berhenti melawan Tuhan dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ayat 8. Kita tidak dapat melawan iblis jika kita tidak hidup dalam persekutuan yang erat dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. 2. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesombongan membuat kita rentan terhadap serangan setan. Kesombongan adalah kejatuhan iblis, dan dia ingin kita menjadi sombong. Itu adalah salah satu senjata utamanya dalam peperangannya melawan kita. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti berhenti melawannya, bersujud di hadapannya, tunduk kepadanya, dan bersandar pada kuasanya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu.
berduka cita dan merataplah. Yakobus 4 ayat 8-9. Panggilan untuk mendekat kepada Tuhan dalam ayat 8 menunjukkan bahwa audiens Yakobus telah menjauh dari Tuhan. Ayat 8-9 adalah panggilan untuk pertobatan dan pemurnian hati. Orang yang hidup dalam persahabatan dengan dunia ini tidak memandang dosa sebagai masalah besar, dan melalui dosa-dosa kita mentolerir iblis untuk mendapatkan pijakan ke dalam hidup kita. Karena itu, Yakobus mendesak kita untuk menganggap serius akan dosa, berduka cita atas itu, menangislah di hadapan Tuhan. 3. Raihlah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tema dalam pasal pertama Yakobus. Lihat Yakobus 1 ayat 18 dan ayat 21-25. Kita memiliki firman Tuhan untuk menangkis serangan musuh dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11 dan 17. Satu-satunya senjata iblis melawan kita adalah penipuan. 2 Korintus 11 ayat 3. Kebenaran Allah melindungi kita dari kebohongan iblis. Yesus merespon godaan iblis dengan mengutip firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jika Tuhan kita melawan serangan iblis dengan kitab suci, kita juga harus menghadapi serangan si penggoda dengan dasar yang sama. Yesus dapat menggunakan firman Tuhan karena dia tahu firman Tuhan. Jika kita tidak mengenal firman, kita tidak dapat menggunakan firman. Pedang dapat menangkis serangan musuh hanya jika kita terampil menggunakannya. Jika tidak, kita akan rentan terhadap tipu daya iblis. Janji Yakobus 4 ayat 7 tidak hanya menghilangkan alibi. Iblis membuat saya melakukannya, tetapi meyakinkan kita bahwa kita dapat melawannya. 1 Yohanes 4 ayat 4 berjanji, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Yesus adalah kemenangan kita. Lakukanlah seperti Billy Graham ketika setan mengetuk pintu. Saya hanya mengirim Kristus ke pintu.